Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Astuti dari Prodi Keuangan Daerah dengan NIM C0E02141. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengertian dan fungsi sistem pengendalian sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi pengendalian manajemen yaitu meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kerja. Selanjutnya, tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operasional control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Dan yang ketiga, itu pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktural pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, dikaitkan dengan tenaga kerja. Input diukur dengan jumlah daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Selanjutnya pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, pusat pertanggungjawaban terdapat 4 jenis, yaitu pusat biaya atau expense center, 2 pusat pendapatan atau revenue center, 3 pusat laba atau profit center, dan yang keempat pusat investasi atau investment center. Proses pengendalian manajemen sektor publik ada 4. Yang pertama, perumusan strategi, yang kedua, perencanaan strategi, yang ketiga, penganggaran, dan yang keempat, operasional pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Yang selanjutnya, perencanaan strategi atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dan selanjutnya, manfaat perencanaan strategi bagi organisasi. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. Dan yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short term action. Yang selanjutnya, mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Yang pertama, struktur pendukung, baik secara material maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga,